Saat ini kita akan persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Ku yakin saat Kau berfirman. waktu-waktu akhir ini kami menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Di waktu yang tidak menentu ini Tuhan, kami melihat kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahwa tanpa Tuhan dalam hidup ini sia-sia apa yang kami kerjakan, sia-sia apa yang kami lakukan.
biar waktu yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini, kami melihat pengorbanan dan kasih Tuhan bagi setiap kami. Hari demi hari Tuhan telah memelihara kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan telah memberikan yang terbaik. Saatnya bagi kami mengambil bagian untuk berdiam tenang, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami, menegur, mengingatkan kami untuk kembali kepada Engkau lagi, Tuhan. Biarlah Tuhan waktu yang singkat ini kami memberikan hati dan jiwa kami, roh kami, untuk Tuhan berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, tema yang saya berikan berdamai dengan Allah. Terdapat dalam pembacaan kita dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Berdamai dengan Allah. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarian ia mendahului orang banyak, lalu mengajak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang percaya, amin. Saudara kasih Tuhan, ini ayat atau cerita firman Tuhan yang sering waktu kecil kita di sekolah minggu banyak peragakan. Tetapi sangat bagi saya ayat ini, perikop ini adalah perikop yang luar biasa, di mana saya memberi tema ini berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi tentang seorang pemuda yang bekerja kepada majikannya. Ketika dia bekerja ke majikannya dan dia membawa lagi uang majikannya, semua dibawa lagi, dan dia berfoya-foya. Dan ketika dalam perjalanan sepanjang perjalanan hidupnya, dia tidak tenang karena dia merasa bahwa dia telah merugikan orang lain. Dan dia berpikir, saya harus kembali pada majikan saya. Dan dia kembali kepada majikannya, dan dia berjanji akan berusaha mengembalikan apa yang dia ambil. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dari ilustrasi yang singkat ini, betapa seseorang itu kalau di dalam hatinya tidak ada damai sejati, ada yang menuntun di hidupnya tentang berbohong, tentang atau dosa, tentu tidak ada kedamaian. Tapi setelah dia berbalik dan berjanji, dia berusaha untuk mengembalikan dan dia mengaku kesalahannya itu, tentu ada pulih,
beberapa hal tentang berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah artinya ada hubungan yang baik. Ya, dalam bahasa Latinnya, istilahnya saudara kasih Tuhan, rekonsiliasi, yang artinya tindakan memulihkan hubungan yang rusak. Kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, Zakheus adalah seorang kalau di pemerintah Indonesia adalah seorang PNS yang bekerja di bea cukai. Saudara kasih Tuhan, mengapa orang-orang kalau di Indonesia itu lebih, kalau orang menjadi PNS itu berlomba-lomba? Karena di sana tempat yang basah, di sana tempat untuk mendapatkan uang banyak. Ya, karena hukum kita itu adalah ya tergantung yang menegakkan. Pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kalau kita melihat bahwa Alkitab juga melihat orang menceritakan tentang seorang yang bekerja di pemerintahan pada waktu itu adalah pengunjung yang namanya Zakheus. Kalau kita melihat dia seorang, firman Tuhan berkata dia seorang yang kaya, tentu dia kayanya dikatakan kalau kita melihat bahwa dia orang yang punya segala sesuatu. Artinya dia bisa membeli. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, saya pikir dia dalam keberadaannya, dalam keadaannya, kepunyaannya, segala sesuatu dalam dirinya tidak menjamin dia membawa damai sejahtera. Dia tidak menjamin bahwa apa yang dia punya dalam dirinya, ya, sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu menjadi goncangan. Ada sesuatu yang menghalangi hidupnya, ada sesuatu yang menghalangi kedamaian dalam hidup. Ada hubungan yang rusak dengan Tuhan dan sesama. Mengapa saya katakan ada hubungan yang rusak dengan Tuhan dan sesama? Karena sebelum Zakheus menerima Yesus, dia orang yang mempunyai masalah. Saya katakan bahwa dia seorang pencuri atau seorang pembohong. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berbohong, saudara kasih Tuhan, ya, kalau kita sudah pernah mencuri, kayaknya hati ini nggak damai. Siapa yang di sini nggak pernah mencuri? Mencuri permen aja buat tempat saya itu mencuri. Mengambil barang orang kaya, kalau kecil sepeda lagi kita waktu kita sekolah, waktu kita kerja, itu juga mencuri. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa itu tidak menyenangkan, jadi kita berbohong pada suami, kepada istri, kepada anak kita, itu sesuatu yang menjadi saudara, yang merusak dan ada kedamaian dalam hati kita. Ada yang menuntut hidup kita untuk melepaskan atau mengejar kita tentang apa yang kita kerjakan. Karena di mata Tuhan itu semua adalah dosa. Sering orang kalau kita melihat akhir zaman ini, saudara kasih Tuhan, orang baru lihat kalau sudah disembuhkan seperti itu, ada kesembuhan, mujizat terjadi, ada kebutaan. Tetapi orang tidak melihat kalau orang sudah bertobat, berbalik kepada Tuhan, sudah meninggalkan yang hidup yang lama sepertinya biasa. Tetapi kita tahu saudara kekasih Tuhan, masalah dosa adalah perlu diselesaikan dengan Tuhan. Dosa adalah yang Tuhan benci. Kata firman Tuhan dalam Roma dikatakan nomor 3. Ada penting dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kalau kita melihat mujizat itu memang penting, tetapi apakah mujizat itu menjadi kekekalan? Tidak. Kalau sudah sembuh, ya didoakan. Sembuh, apakah batal kematiannya? Tidak. Tetapi dosa, firman Tuhan berkata akan menjadi apa? Menjadi masalah besar dalam kekekalan. Mengapa dosa perlu diselesaikan? Kalau kita dalam bulan ini nanti kita merayakan Paskah, mengapa Yesus datang kepada dunia? Di ayat yang terakhir kata-kata, aku datang mencari orang yang hilang. Siapa yang hilang? Yang hilang hubungan, yang ada hubungan dengan Allah. Saudara kasih tahu, banyak orang Kristen sudah tidak lagi ada hubungan yang damai dengan Allah.
Dalam hari ini harus kita berdamai dengan Allah. Kalau sudah berdamai dengan Allah, saya percaya ada pemulihan. Amin. Ada kedamaian. Kita melihat bagaimana Zakheus mendapatkan berdamai dengan Allah. Dia mencari Tuhan. Kalau kita melihat seorang pegawai negeri, seorang yang bekerja di satu instansi pemerintah, dia punya jabatan yang besar. Dia berusaha mencari Yesus. Ini berbicara tentang saudara kesempatan. Kalau kita baca di dalam Yesaya, saya minta ada Bobby membaca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat ke-6. Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berjalan di bumi. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, amin. Carilah Tuhan selama bisa dia ditemui. Berserulah kepada Tuhan. Ini ayat berbicara tentang mencari Tuhan. Saudara berkasih Tuhan, ya, marilah kita mencari Tuhan. Penting bagi kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam waktu-waktu kita berdoa, ibadah, persekutuan pribadi, di rumah, di mobil, mendengarkan firman Tuhan di mobil, mendengarkan musik rohani di mobil, di mana dalam pekerjaan juga mencari Tuhan. Di situ kita mendapatkan ada satu sukacita. Tadi pagi kita mendengarkan radio di mobil, ada satu pujian. Saya berkata di rumah, bimbinglah aku ya Tuhan. Ya, ada satu ketenangan mendengarkan pujian. Bimbinglah aku ya Tuhan. Musiknya enak. Ini berarti mengingatkan kita tentang bimbingan firman Tuhan, tentang kasih Tuhan. Betul, penting bagi kita jemaat Tuhan memahami itu supaya kita bisa berdamai dengan mencari Tuhan. Mari kita bangun keluarga kita untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk mencari Tuhan. Mengapa saudara? Penting. Karena firman Tuhan berkata ibadah itu merupakan ada satu janji. Ibadah itu ada satu janji. Kenapa saudara? Kalau kita melihat zaman-zaman sekarang ini, kehilangan kasih akan seorang, kehilangan hubungan yang manis antara sesama. Tadi kalau kita melihat Zakheus ini yang pertama, dia kehilangan apa? Kehilangan hubungan dengan Allah. Yang kedua, dia mempunyai hubungan apa? Kehilangan hubungan dengan sesama, karena dia mengambil, merampas orang lain. Kata firman Tuhan dikatakan, berarti apa yang sudah pernah merampas, berarti pernah merampas, mengambil hak orang lain yang lebih. Berarti hubungan dengan sesama dan dirinya sendiri. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan mengalami masalah yang pertama adalah mengalami hubungan yang khusus dengan Tuhan. Ketika mengalami hubungan yang khusus dengan Tuhan, coba pernah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan cara berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana hatinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Rasanya nggak enak. Rasanya. Ketika kita mengalami satu masalah dengan orang lain, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, ada hubungan yang nggak beres. Saudara semua rasanya nggak enak itu. Tetapi kita sesudah itu ada hubungan yang baik, ya, ada hubungan yang manis dengan istri, dengan suami, dengan anak. Saya percaya ada kedamaian dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana menyelesaikan itu adalah kesadaran kita tentang kasih Allah. Saya mengatakan tentang kasih kita kepada Allah. Saudara, berbicara tentang kasih kita kepada Allah dan sesama. Kalau Yesus berkata dalam Matius dikatakan tentang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Hukum itu menyangkut dengan 10 hukum Taurat. Hukum Taurat itu berapa? Ada 10. Yang 4 kepada Allah, yang ke-6 berapa? Kepada Tuhan.
10 hukum Taurat itu disempurnakan oleh Yesus tentang apa? Bukan menyadarkan, tetapi hukum kasih kita kepada Allah dan sesama. Mengasihi Allah artinya mengasihi Allah dan mengasihi, dan yang kedua mengasihi sesama, mengasihi sesama. Yang pertama cara diputuskan adalah ayat hukum yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu supaya lanjut umur-umurmu. Saudara, ini kasih yang hilang di zaman akhir ini. Kalau kita temui, saudara, saya merenungkan tadi malam tentang kasih kita kepada Allah dan sesama. Di ayat yang kelima ini saya mengambil kisah satu betapa sekarang ini kasih orang tua kepada anak, kasih anak kepada orang tua mulai luntur. Saudara, kasih Tuhan memelihara. Kalau saya melihat waktu saya melihat anak si kembar itu, saudara, kasih Tuhan, saya belajar menjadi seorang bapak. Ketika mereka membuat waktu bayi, saya menemukan bahwa kotoran mereka itu bagi saya tidak cukup. Saya melihat bahwa saya membersihkan popok mereka, bahkan pernah pakai tangan sendiri saya buang. Karena saya apa? Karena saya mengasihi dia. Kalau kita melihat, saudara, ini bahwa gambaran ketika anak besar, dia memperlakukan kepada diri saya. Ketika dia tahu firman, dia tahu hukum itu, kasih kepada sesama, menghormati orang tua. Ini penting bagi kita, saudara, kasih Tuhan. Banyak orang tua terlantar oleh karena kasih. Banyak orang tua menderita oleh karena kurang perhatian. Firman Tuhan katakan bahwa mengasihi, hormati orang tua itu artinya kita mengasihi mereka dalam keadaan apa. Makanya anak-anak sekarang, supaya anak generasi muda memahami panggilan hidup ini untuk melayani, mengasihi Tuhan dan sesama itu, jangan hilang ini hukum yang kedua ini, saudara. Hukum kita kasih kepada Allah dan sesama, termasuk dari menghormati orang tua. Dalam keadaan apapun, saudara, kasih siapapun, saudara, ya pernah di Bahala waktu itu, saudara, adik oma kami yang di Malang, almarhum, saudara, waktu itu nggak bisa jalan. Di Bank BRI di Malang itu ada tinggi ya, naik tangga itu. Saudara, karena dia orang tua, karena memang ada kursi roda, nggak bisa, karena saya kuat, saya gendong. Saya bawa masuk ke bank. Saya melihat bahwa mengasihi orang tua. Karena ada anak kehilangan kasih kepada orang tua, lupa dibiarkan orang lain. Selagi bisa ada kesempatan, saudara, mari kita memberikan teladan hidup mengasihi. Karena firman Tuhan dikatakan, hormatilah, ayat dan ibu kata hormati, menghormati, menghargai mereka, memberi yang terbaik buat mereka. Siapapun kita, kalau jika kita menjadi mantu, menjadi anak, siapapun, baik laki-laki, baik perempuan, mengasihi mereka. Inilah bukti kasih kita. Firman Tuhan dikatakan supaya lanjut, kata lanjut umur ibu, artinya generasi kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau mau generasi saudara diberkati oleh Tuhan, di ayat hukum yang kelima ini, jangan kita sepelekan. Kalau kita melihat banyak orang tua terlantar oleh karena apa? Kasih anak-anak kepada orang tua yang sudah hilang. Makanya dalam benak saya, Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk menjadi teladan bagi anak saya, supaya anak itu mengerti, dan supaya anak ini juga mengerti tentang firman untuk mengasihi Allah. Kalau mereka mengasihi Allah, tentu mereka mengasihi orang tua sesama mereka. Jangan setelah orang tua sudah tidak bisa berjalan lagi, dibuang, dibiarkan saja. Tapi kalau kita melihat, ya yang anak saya waktu kecil, waktu dia mau ke belakang, saya nggak ada. Pokoknya apapun nak, demi kemak, saya pun mengerjakan. Walaupun ini sepertinya nggak enak mencium, tapi itulah bukti kasih. Di akhir zaman ini, generasi muda mulai hilang kasih mereka kepada orang tua. Ingat, saudara, kasih Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manis, baik, maka berkat Tuhan ada bagi kita. Amin. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Zakheus
masalah hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia melihat Yesus memandang kepadanya, Yesus datang ke rumahnya, Yesus datang kepadanya, dan di situ ada pemulihan. Artinya setelah mencari Yesus, bertemu dengan Yesus, dialah Tuhan Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa di atas kehidupan manusia. Dia yang berotoritas. Dia yang memulihkan hubungan yang manis. Sehingga ketika dia datang ke rumah Zakheus, ada sukacita, ada pemulihan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada pemberesan. Kalau sudah ada pemberesan, saudara, apa tindakan? Firman Tuhan berkata, kalau ada sukacita, kalau sudah ada hubungan yang beres dengan Tuhan, kalau sudah berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, di situ ada sukacita. Makanya Zakheus berkata, akan kuberikan apa segala harta kuberikan kepada orang miskin. Harta bagi Zakheus gak ada apa-apanya ketika hilang damai sejahtera dalam hidupnya. Harta bagi dia adalah gak ada apa-apanya jika tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika sudah bertemu dengan Tuhan, ketika menerima Yesus dan mengaku di hadapan Tuhan dan meninggalkan apa yang dia lakukan selama ini, bertobat, artinya berbalik, artinya sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Zakheus mengalami pemulihan dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Pemulihan terjadi ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, dosanya akan diampuni. Karena itu masalah dosa. Kenapa saya mimbar itu berbicara tentang dosa, tentang pemberitaan Injil, tentang salib Kristus, tentang pertobatan, tentang dosa. Karena itu adalah satu tujuan Allah memanggil kita. Ya, tujuan Allah memanggil kita adalah untuk yang menyatakan kebenaran. Mimbar itu disampaikan kebenaran tentang bagaimana hasrat keinginan Tuhan kepada manusia. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau sudah hubungan yang manis dengan Tuhan, di situ ada pemulihan. Zakheus berkata di ayat ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya saudara kasih Tuhan, kalau orang sudah mengerti firman, sudah menerima Yesus, ada tindakan iman. Gembala minggu yang lalu tentang berbicara tentang iman. Ini adalah iman, tindakan iman. Dia telah mengasihi. Inilah bukti cinta kepada Tuhan. Orang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena dia mencintai Tuhan. Amin. Orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan karena dia mencintai Tuhannya, bukan karena dia manusia. Dia katakan, Tuhan, setengah dari diriku akan kukembalikan, dan apa yang kuperas kukembalikan. Kalau 1 kali saya kembalikan 4 kali lipat. Artinya saudara, ini adalah sukacita besar. Betapa bahagia orang yang mendengar orang ini. Betapa sukacita. Firman Tuhan berkata, jika satu orang bertobat, malaikat di surga bersukacita. Ayo baca Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10. Adik Wiwi membacanya. Suara yang besar ya. Demikianlah firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Iya, saudara kasih Tuhan. Yesus berkata, ada sukacita dalam rumah ini, ada damai sejahtera. Kenapa? Satu orang bertobat. Sukacitanya di surga. Betapa penting orang berdosa bertobat di mata Tuhan. Amin. Betapa penting orang yang tidak jujur bertobat. Betapa penting orang yang berbohong, yang
melakukan kejahatan, bertobat lagi kepada Tuhan. Betapa penting di mana Tuhan. Ada sukacita di surga karena ia menyadari telah melakukan firman, mendengarkan firman Tuhan, ada hubungan yang manis, maka apa yang dia kerjakan diberikan kepada Tuhan. Apa yang mau dan Tuhan inginkan, yang berikan. Kenapa? Dan dia telah mengenal kebenaran. Ini penting saudara kita menyadari tentang pemberian. Saudara, beberapa waktu yang lalu teman saya dari Papua memesan mobil kepada saya untuk dibelikan di Surabaya, bayar cash. Jadi atas nama saya sendiri, dia kirim uang 240 juta. Saya beli mobil di Surabaya dan saya paketkan di Papua, karena di Papua lebih mahal karena nggak tahu bagaimana. Jadi selisihnya sekitar dari 220 menjadi, kalau di Surabaya, kalau di Papua mungkin 290, lumayan selisihnya. Jadi minta tolong kepada saya untuk membelikan mobil, dan sales itu berkata kepada saya, "Bapak pekerjaannya seperti apa?" Saya pendeta. "Oh, pastor ya?" "Iya, pastor." "Oh iya Pak, banyak juga di sini pendeta-pendeta. Tapi ada kapan hari yang sering beli mobil di sini, dia berikan kepada seorang pastor di Batu." "Mobil apa?" "Oh, mobil Innova." "Oh, luar biasa ya mobil Innova." "Iya, lalu cash." "Iya, cash kami kirim ke Batu." Oh, memang ada gereja Katolik di Batu, sudah pastor di situ diberikan. Saya mendengar hati, orang ini yang memberikan mobil kepada pastornya. Saya bilang bahwa kira-kira apa yang membuat dalam dirinya melakukan itu? Melalui ayat yang firman Tuhan saya baca ini, saya pikir karena dia mencintai Tuhan. Dia mencintai Tuhan dan mengenal kebenaran dan melakukan itu untuk Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika seseorang mengalami pemulihan dalam dirinya, ada kedamaian, ada perubahan dalam diri dari rekonsiliasi dengan Tuhan. Saya percaya apa yang dikerjakan oleh Tuhan, bagi dia itu tidak ada apa-apanya. Nah, lebih besar kasih karunia Tuhan yang dia terima dari apa yang dia punya dalam dunia ini. Inilah panggilan kita, saudara kasih. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, saya percaya ada kedamaian bagi kita. Sebanyak apapun yang kita miliki dalam dunia ini, kalau nggak ada kedamaian, saudara, seperti itu bisa susah. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, engkau masuk dalam hidupku. Saya mengakui dosa saya berdosa di hadapan Tuhan dan terhadap sesama saya. Tuhan selesai, ada kedamaian. Ketika ada hubungan yang masalah dengan suami, dengan istri, ketika kita mengaku siapa yang salah, asalkan ada pengakuan di antara kita. Saya pikir bisa enak makan kalau makan tempe. Tetapi kalau kita sudah konflik, kita makan enak, makan daging babi yang paha itu ditaruh di atas, kalau nggak ada juga konflik, dan ada rasanya. Tetapi kalau ada kedamaian dan hubungan yang manis antara suami dengan istri, anak dan orang tua, atau siapapun, saya percaya ada nilai yang besar di dalamnya. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita, saudara kasih. Ketika Zakheus menerima Tuhan, ketika dia menerima Yesus, ada kedamaian, ada sukacita. Makanya Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ada keselamatan. Kata keselamatan artinya ada pemulihan, ada keselamatan, tidak lagi dihukum, tidak lagi menerima lagi satu apa yang selama ini dosanya jatuh sebagai pencuri, karena dia selama ini mengambil hak orang lain. Tuhan telah hapus, Tuhan telah lepaskan, karena dia telah mengaku di hadapan Tuhan. Artinya saudara, keselamatan itu terjadi kepada orang ini. Artinya dosa telah diselesaikan kepada Zakheus, dan keselamatan yang kekal, yang abadi. Dan itu anugerah yang besar. Jemaat Tuhan tempat ini, mari kita apa menjadi pergumulan, apa ada hubungan yang dekat kita dengan sesama pada Tuhan kita, karena kita mengakui dalam dalam hati kita. Ketika kita menerima Tuhan, apa yang kita
kerjakan buat Tuhan. Segala yang kita kerjakan, marilah kita kerjakan dengan cinta kita kepada Tuhan, bukan karena melihat sesama kita, siapa yang berbicara berdiri, siapa yang memiliki kita, karena kita melakukan sesuatu yang kita melihat cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyanyikan satu pujian. Romo yang hidup ngomong. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa berdamai dengan Tuhan adalah suatu anugerah yang besar yang kita bagi kita. Berdamai dengan sesama adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan pulihkan kehidupan kami. Mari katakan, Roh yang hidup, hubungkan hati. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdiri, Bapak Ibu. Oh, terima kasih Yesus. Rohmu yang hidup, penuhiku dengan dalammu. Jiwaku tetap bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup. Mari katakan dengan iman pujian ini. Tuhan berikan hidup saya. Dari awal dia single menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Tuhan pulihkan kehidupan kami. Tuhan luruskan layakan kami, Tuhan. Kami mau mencari Engkau, Yesus. Jiwa kami tenang, hanya kami dekat dengan Engkau. Oh
kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan masuk dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Maka Tuhan memberikan kedamaian, keselamatan dalam rumah tangga kami, secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan bagi setiap kami. Maka di situ ada pemulihan yang baru, ada satu mujizat Tuhan, ada pertobatan, ada satu pengakuan Tuhan bagi kami. Engkau mengaku kami sebagai anak, Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak Abraham yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkatilah jemaat di tempat ini, yang mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam pemulihan. Tuhan, Engkau melawan mereka, melawan setiap jemaat yang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami menginginkan pemulihan terjadi di dalam diri kami sendiri, gereja kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya bekerja bagi setiap kami. Biar firman Tuhan yang kami dengar berakar berbuah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama kami berdoa. Yang kita katakan, amin. Salam. Baik, di nama Tuhan, saudara edukasi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hari ini kita mau mengaplikasikan di dalam keseharian kita. Ya, di nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan memberikan persembahan berguna, persembahan pertama dan persembahan kedua. Mungkin yang petugas kolektanya tidak ada, bisa diganti. Ya, silakan. Untuk musik, saudara ya, kepada kerepotan musik ya. Jadi biar musik nanti masukkan persembahan sendiri, tidak usah ke kolektan, tidak usah ke atas ya. Mari kita menaikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus